Hai, balik lagi di Garasi TNT. Kali ini kita akan bahas mobil keluarga 10 jutaan. Check it out. Mobil keluarga masih menjadi mobil nomor satu yang dicari oleh warga Indonesia, sob. Mobil dengan isi penumpang banyak ini paling banyak digunakan, apalagi di pedesaan. Banyak orang yang masih memikirkan omongan tetangga kalau beli mobil. Jadi, beli mobil yang muat banyak agar tetangga bisa nebeng. Padahal, tetangga aja nggak mikirin kita, ya nggak? Oke, langsung aja ke mobil yang pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa di-subscribe, sob. Yang pertama ada Daihatsu Hi-Jet. Hi-Jet adalah mobil yang melegenda, sob. Ini adalah mobil andalan angkutan tahun 80-90-an sebelum mengenal apa itu Avanza. Mobil-mobil ginian mobil yang laris banget karena bisa mengangkut banyak orang dan perawatannya juga nggak sulit-sulit amat. Mobil Hi-Jet ini mobil minivan keluaran Jepang pada tahun 80-an. Mobil ini dirancang untuk mobil angkutan karena memiliki daya angkut yang cukup besar. Hi-Jet juga memiliki ciri khas dari mesin, yaitu memakai 3 silinder atau piston berkapasitas 1000 cc dan bertransmisi 4 maju dan 1 mundur. Ngomongin soal fitur, semuanya masih manual, sob. Tahun 80-an, kamu berharap apa? Untuk mesinnya, dapur pacu mobil ini adalah menggunakan mesin 3 silinder berkapasitas 1000 cc SOHC 8 katup karburator. Kelebihannya, walaupun mobil ini hanya memiliki 3 silinder dan 4 speed, tapi jangan anggap remeh, sob, karena mobil ini memang jagonya di tanjakan. Perawatan Hi-Jet-nya tidaklah sulit. Selain spare part yang mudah didapat, harganya juga ramah di kantong, sob. Mesinnya pun bisa dikanibalkan dengan mobil yang lain. Mobil ini juga terpasang buster di sistem pengereman, sehingga pada saat kita menginjak rem terasa ringan. Dan juga harga mobilnya terjangkau, dan spare part-nya juga murah. Tapi kekurangannya, top speed-nya masih kurang, sob, karena cuma ada 4 speed dan belum terpasang cakram. Plafonnya pendek, belum ada AC. Gigi 1, 2, dan 3-nya terlalu rapat, sehingga nafasnya pendek-pendek. Tapi itulah yang bikin mobil ini jago di tanjakan. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 7-9 km, sob, dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-11 km. Untuk harga, sekarang ada di sekitar 12 jutaan dan pajaknya 470 ribuan. Nomor 2, ada Daihatsu Zebra. Zebra ini, sob, adalah satu-satunya Zebra yang nggak ada garis-garisnya, sob. Daihatsu Zebra merupakan salah satu mobil minibus legendaris yang hingga saat ini tetap beroperasi di jalanan. Kita bisa lihat, sob, mobil ini masih banyak banget warawiri di jalanan sekitar kita, dengan bodi yang unik dan juga mencolok. Pada tahun 90-an, Daihatsu mulai mengembangkan Zebra dengan mesin 1300 cc, dan bahkan di-upgrade menjadi Daihatsu Zebra Espace dengan variasi 1300 cc juga dan dilengkapi dengan bodi yang lebih aerodinamis. Dan kemudian Zebra Espace itu dipasarkan dari tahun 95 sampai 97. Ngomongin soal fitur, sudah ada AC, radio tape, dan juga velg aluminium. Untuk mesinnya, mobil ini bawa mesin 1298 cc, 4 silinder, 16 katup SOHC, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 76 horsepower, dan torsinya 112 Nm. Kelebihannya, mempunyai bentuk bodi yang besar, sehingga daya angkutnya lebih banyak, harga bekasnya lebih murah, pemakaian bahan bakarnya irit, mesinnya bandel, dan perawatannya mudah. Dan juga sampai sekarang spare part-nya masih gampang dicari, sob. Tapi kekurangannya, seiring dengan waktu, harga mobilnya semakin turun, sob. Kalau digunakan di tanjakan, kurang agresif. Kadang panas mesinnya keluar ke kabin, sering ada jika dipaksa melewati genangan air, suspensinya keras, dan mobilnya limbung di tikungan tajam. Untuk BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 7-8 km, sob, dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-10 km.
Untuk harga sekarang dari sekitar 12 jutaan dan pajaknya 500 ribuan. Nomor 3, ada Carry Extra tahun 88. Siapa yang nggak kenal dengan Suzuki Carry 1000 sob? Mobil pickup dan minibus ini diproduksi oleh Suzuki Indo Sales antara tahun 83 sampai 2006. Setelah kemudian discontinue, mobil ini masih bisa dipesan sob sampai tahun 2009. Kepopuleran Suzuki Carry 1000 bikin mobil ini menjadi laris manis dan diandalkan sampai sekarang. Mobil ini adalah mobil yang diperuntukkan untuk mengganti Suzuki ST20 atau Trontung yang memakai mesin 2 tak. Masih ingat nggak sama mobil itu? Untuk fiturnya, udah lumayan sob, sudah ada AC dan juga power steering. Untuk mesin, mobil ini bawa mesin berkode F10A 970cc SOHC karburator dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 44 horsepower dan torsinya 75 Nm. Kelebihannya, perawatannya mudah dan murah, BBM-nya irit, daya angkutnya lumayan besar, muat untuk 9 orang penyanyi, ya maksudnya 9 orang penumpang, dan harganya murah, cocok untuk kantong yang pas-pasan. Tapi kekurangannya, suspensinya lumayan keras sob, tenaganya juga sangat kurang, apalagi kalau pakai AC. Karena mesinnya di kolong jok depan, maka panasnya sering masuk ke kabin sob. Ngomongin BBM, satu ritnya bisa untuk mencapai 13-15 km sob dalam kota, dan untuk keluar kota, satu ritnya bisa untuk mencapai 15-17 km. Untuk harga sekarang ada di sekitar 17 jutaan, dan pajaknya 500 ribuan. Nomor 4, ada Kijang kotak generasi 2 tahun 81. Kesuksesan yang dicapai oleh Kijang generasi pertama bikin PT Toyota Astra Motor munculin Kijang generasi kedua sob. Bahkan di antara pesaingnya saat itu cuma Kijang yang masih bertahan sampai melahirkan generasi kedua di bulan Januari tahun 81. Dari tampilan depan mengalami perubahan keseluruhan dari pendahulunya, tapi secara sepintas tampilannya masih sama sob, didominasi dengan garis-garis lurus dan sudut-sudut tajam setajam silet. Perubahan pada bodi ini terjadi pada proses produksinya yang lebih canggih dibandingkan generasi pertama, yaitu mobil ini melalui proses sistem anti-karat atau electrocoating. Nah, secara umum, Kijang generasi kedua ini tampak lebih langsing dibandingkan model sebelumnya sob. Dan juga untuk mesinnya, mobil ini sudah menggunakan mesin yang sama dengan Corolla DX. Jadi pastinya siap untuk main drift-driftan sob, tapi hati-hati kalau ente ngeguling. Untuk fiturnya, semua masih manual sob. Dan untuk mesin, Kijang ini bawa mesin berkode 4K 1300cc 4 silinder SOHC OHV 8 karburator dengan transmisi manual 4 percepatan. Kelebihannya, mesinnya bandel, bensinnya nggak terlalu boros, bertenaga di gigi 1 dan 2 dan lincah di gigi 3 dan 4. Kipasnya sudah menggunakan kipas yang besar sob, sehingga mengurangi overheat, kabinnya lebih lapang, dan jika kondisi mulus, termasuk dalam kolektor item. Tapi kekurangannya, minim fitur keselamatan sob. Spare part bodinya sudah mulai susah dicari, dan jarang sekali ditemukan dalam kondisi yang masih mulus. Untuk BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-13 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 14-15 km. Untuk harga, sekarang ada sekitar 15 jutaan, dan pajaknya 400 ribuan. Ya itulah sob info dari Garasi TNT. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Keterangan sehat selalu, berkah dan lancar rezekinya. Amin. See you in the next video, dan I'll be back. Ciao.